Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyyati ridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wasyarihin وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ عبد الحسن الأشعري رضي الله عنه جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات الحاصل اجعل جدي يجعل محرس وألف الكتب التي تعلمناها وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن سيدي الشيخ أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني وسيدي الشيخ تقي الدين أبو بكر رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وألهمنا بعلوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Amanatul Ummah Perumahan Duta Mas. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Amanatul Ummah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah.
Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mereka pecintaku, dan yang tergolong pecintaku akan berkumpul bersamaku kelak di dalam surga. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, materi kajian kita pagi hari ini hayatus sholah, tentang sunnah-sunnah hayatnya sholat. Jadi kita ulang, dalam sholat itu ada rukunnya sholat, tak boleh ditinggalkan batal. Ada sunnah ab'adnya sholat, kalau ditinggalkan kita disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Sudah kita bahas keduanya, dan pagi hari ini pembahasan kita tentang sunnah hayatnya sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat yang ketika ditinggalkan tak perlu diganti di tempat lain, dan juga tak perlu diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani menjelaskan hayatus sholah khamsata asyara syai'an. Sunnah-sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Berapa? 15. 15 tersebut yang pertama raf'ul yadain inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Sunnah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Takbir penanda sholat kita mulai. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya takbiratul ihram, wajib dikerjakan. Ada yang namanya takbir intiqal, sunnah diucapkan. Mau ruku takbirnya sunnah. Mau sujud, bangun dari sujud, sunnah. Andai kita tidak mengucapkan takbir saat mau ruku dan seterusnya, sholat kita tetap sah. Tapi kalau takbiratul ihram, takbir pertama, ucapan Allahu Akbar pertama, di mana dalam takbir itu kita berniat sholat, hukumnya wajib. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram sunnah. Jangan dibolak-balik ya. Sunnahkan ngangkat kedua tangan. Pertama apa? Takbiratul ihram. Kita mulai sholat. Qa'iman
au qa'idan au muttaji'an. Kesunahan mengangkat kedua tangan di 4 tempat tersebut ini bukan hanya disunahkan saat kita sholat dengan berdiri, saat kita sholat dengan duduk karena nggak mampu berdiri, saat kita sholat dengan tidur miring, saat kita sholat dengan tidur terlentang, ini juga disunahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat tadi. Hilang 4 tempat tadi. Takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk, bangun dari sujud, dari tahiyat awal. Wasawa'un fi dzalikal imam wal ma'mum. Kesunahan ini bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholatnya sendiri. Bukan hanya disunahkan bagi imam saja. Siapapun yang sholat sunnah mengangkat kedua tangan. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan yang benar? Wa kayfiyatur raf'i ayyarfa'ahuma bihaitsu yuhadi atrafa asabihi a'la udhunaihi. Cara ngangkat kedua tangan yang benar adalah kedua tangan diangkat sekiranya ujung jari tangan ini sejajar dengan a'la udhunaihi, telinga bagian atas. Ujung jari tangan ini sejajar dengan telinga bagian atas. Wa ibhamahu syahmatai udhunaihi. Kedua ibu jari sejajar dengan syahmatai udhunaihi, cuping telinga. Wa kafahu mangkibaihi, dan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak. Ini mazhab Syafi'i ya. Kan kita banyak nih melihat praktek orang ngangkat kedua tangan saat sholat. Ada yang seperti mau dorong mobil, kan? Yang diajarkan guru-guru kita sejak kecil adalah ujung jari bagian atas sejajar dengan telinga. Ujung jari, telinga. Dua ibu jari, cuping. Telapak tangan sejajar dengan pundak. Ada yang prakteknya Allah. Kayak mau dorong apa? Lori mogok. Memang ada 2 riwayat tentang cara Nabi mengangkat kedua tangan saat takbir. Riwayat yang pertama, Nabi mengangkat kedua tangannya di depan dada. Riwayat yang kedua, seperti tadi, Imam An-Nawawi agar dalam prakteknya kita bisa mengamalkan 2 riwayat ini, maka cara mengangkat kedua tangan dalam mazhab Syafi'i seperti tadi. Kalau kita begini mengamalkan 1 riwayat, tapi kalau kita tadi bisa mengamalkan riwayat yang pertama, Allah diangkat. Paham ya? Yang ngangkat begini silahkan, yang ngangkat begini baik, dan itu tata cara sholat yang diajarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi mengatakan kalau kita praktek ngangkat kedua tangan kita saat takbir itu seperti tadi, kita bisa mengamalkan dua riwayat. Yang begini
mohon maaf, suka nyalahkan yang begini. Itu masalahnya. Tak perlu menyalahkan, sama-sama ada dalil, ya. Dan kita mengikuti penjelasan dalil itu dari ulama-ulama kita yang cara praktek ngangkat kedua tangan saat sholat. Bagaimana? Ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ibu jari sejajar dengan cuping telinga, telapak tangan sejajar dengan pundak, dengan praktek seperti tadi. Wa hadza ma'na qauli Syafi'i wal ashab yarfa'ahuma hadzwa mankibaihi. Dan inilah penjelasan dari Imam Syafi'i serta ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya tentang kaifiyah, tata cara mengangkat kedua tangan dikala kita sholat dan di tempat-tempat yang kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa hujjatu dzalika ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalilnya mana? Dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wassalam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Diceritakan Nabi itu kana yarfa'u yadayhi hadzwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi ketika mulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Nah, arti sejajar dengan pundak itu bagaimana? Tadi Imam Syafi'i menjelaskan arti hadis Nabi kalau mulai sholat ngangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya adalah ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, ibu jari sejajar dengan cuping telinga, dan kalau disimpulkan prakteknya telapak tangan sejajar dengan pundak, bukan di depan dada, bukan di depan dada. Wa kadza yustahabbu raf'u yadayhi idza qama minat tasyahudil awal. Disunahkan juga ngangkat kedua tangan selain di tegak tempat tadi ya. Mau ruko, bangun dari ruko disunahkan saat bangun dari tahiyat awal. Wa yustahabu ayyakuna kaffuhu ilal qiblah wa yustahabu kashful yadain wa nasrul asabi. Cara ngangkat kedua tangan yang sunnah bagaimana? Apakah tangannya menggenggam atau tangannya dibuka tapi jari-jarinya rapat, atau tangannya dibuka jarinya pun direnggangkan? Jelaskan oleh ulama-ulama kita, praktek yang benar kedua telapak tangan menghadap kiblat, jari-jari jangan dirapatkan tapi dikemenak ya. Lalu di antara materi yang diujikan praktek sholat, ini masih banyak yang ketika ngangkat kedua tangan bukan begini. Padahal ini seorang imam senior ya, yang kita tes itu, ngangkat tangannya Allah ini bukan menghadap kiblat tapi Allahu Akbar. Salah. Ngangkat tangan, kedua tangan menghadap kiblat, jangan dirapatkan tapi jari-jarinya direnggangkan. Nah, selesai. Ngangkat kedua tangan. Sunnah abad lagi wa wad'ul yamin 'ala shimal wat tawajjuh wal isti'adzah. Meletakkan kedua tangan
di atas tangan kiri saat bersedekap. Jangan dibalik, kecuali mungkin tangannya sedang sakit sehingga tangan kiri tidak bisa dipegang semisal. Jadi sunnahnya tangan kiri di bawah tangan kanan. Wa tawajjuh, dan disunahkan doa tawajjuh. Inni wajjahtu, itu maksudnya sunnah. Wal isti'adzah, dan sebelum Fatihah disunahkan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi setelah ngangkat kedua tangan benar, sedekap. Bagaimana cara sedekapnya? Cara sedekapnya tangan kiri di bawah tangan kanan. Jangan dibalik. Ya. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Di atas pusar apa di bawah pusar atau di dada? Kan banyak nih praktek orang sedekap, ada yang begini sambil ngangkang, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Dalam mazhab kita Syafi'i dua riwayat, di atas pusar di bawah dada dan di bawah pusar. Dalam mazhab Maliki dilepaskan. Hanya kalau ada orang yang praktek sholat tanpa sedekap, itu tidak semuanya Syiah. Sebab mazhab Maliki pun praktek sholatnya tanpa sedekap. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau jujur dan ilmiah, yang sedekapnya di dada itu pendapat di luar mazhab 4. Bahkan ada ulama mazhab Hambali mengatakan makruh sedekap di dada. Sebab dalam pandangan sebagian ulama mazhab Hambali, ini dalilnya sangat lemah. Kalau kita ikut mazhab 4, di bawah dada, di atas pusar. Kalau sempurnanya dalam kitab Fathul Mu'in, dicondongkan sedikit ke kiri. Sedikit saja, enggak usah sampai begini ya. Karena disitulah tempat kolbu. Tujuannya, ini penjelasan para ulama kita. Nah. Yustahabbu ayyadhu'a kaffahul yamin alal yusra. Sunnah meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, di atas telapak tangan kiri. Wa yaqbidu bi kaffil yumna ku al yusra. Prakteknya bagaimana? Pergelangan tangan dipegang telapak tangan kanan. Prakteknya. Sabata dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Praktek bersedekap yang seperti itu, tangan kiri di bawah, tangan kanan telapaknya memegang pergelangan tangan kiri, ini adalah sabat bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Dengar ya Bu belakang. Dengar. Wa yakunul qabdu ala rasgil kafi wa awwalu sa'idil yusra. Wa qala al-kuffal wa bil khiyar baina bastu asabihil yumna fi ardil mufassal wa baina nashriha fi subis sa'id. Imam Kuffal menjelaskan boleh memilih dalam praktek sedekap. Boleh tangan kanan ini tidak memegang pergelangan tangan, tapi hanya diletakkan di atasnya. Begini, boleh. Dan boleh memegang pergelangan tangan
Halo? Nah, dijawab lah. Jangan sampai semua kayak tidur itu. Memegang pergelangan tangan kiri. Wa yustahabbu ja'luhuma tata sadri. Disunnahkan diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wakila, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dan ini Imam Asy-Sya'rani meriwayatkan hadis dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Beliau nukil satu riwayat Nabi berwasiat pada Sayyidina Ali, kalau sholat saat sedekap letakkan tanganmu di bawah pusar. Makanya mazhab Syafi'i prakteknya di atas pusar di bawah dada atau di bawah pusar. Begitu juga mazhab Hanafi dan Hambali. Di antara dua pilihan ini, mazhab Maliki dilepas. Allahu Akbar, lepas, dilepas. Seperti sholatnya orang Syiah, tapi bukan Syiah. Wa qala Ibnul Mundhir huma sawa. Ibnu Mundhir berkomentar, baik di bawah pusar maupun di atas pusar sama-sama ada dalil. Jadi silakan milih prakteknya. Walau arsala yadayhi walam yakbit kuriha dzalik. Bagaimana kalau dilepaskan? Mazhab Syafi'i ini ya. Bagaimana kalau dilepaskan Allahu Akbar tidak sedekap? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Qala Al-Baghawi, sebagaimana penjelasan Imam Al-Baghawi. Wa qala Imam Al-Mutawalli ini berpendapat innahu zahirul madhab. Kalau bicara mazhab Syafi'i, prakteknya sedekap di bawah dada, di atas pusar, atau di bawah pusar. Lakin naqala Ibnu Shibak an Syafi'i, tapi beliau, inilah ulama ya, masing-masing selalu belajar mutola'ah, menganalisa. Imam Ibnu Shibak itu menemukan riwayat bahwa Imam Syafi'i mengatakan lau arsalahuma walam ya'bas fala ba'sa. Kalau ada orang sholat tidak sedekap, dilepaskan tangannya, tapi dia nggak main-main, pokoknya dilepaskan dan nggak ada goyang-goyang. Masalahnya terkadang kan yang dilepaskan itu goyang-goyang, sehingga dibahas yang utama setelah bangun dari ruku, sedekap kembali apa dilepaskan. Kalau praktek kita, sami Allahu liman hamidah, sedekap kembali apa dilepaskan? Dilepaskan. Kalau dilepaskan dikhawatirkan goyang-goyang, utama kembali sedekap. Paham? Tapi kalau dilepaskan bisa menjamin tidak gerak, apalagi kalau geraknya 3 kali berturut-turut batal, maka silahkan dilepaskan. Jadi ada satu riwayat, meskipun ini bukan kuat, praktek sedekap dalam mazhab Syafi'i itu seperti dalam mazhab Maliki, dilepaskan. Tapi ini ada yang menghukumi makruh, ada yang menukil Imam Syafi'i pun mengatakan tidak masalah dengan catatan walam ya'bas, gak main-main. Paham ya? Jadi sedekap, begitu juga setelah bangun dari ruku, apakah sedekap atau lepaskan? Kalau dikhawatirkan saat dilepaskan itu gerak-gerak, sedekap saja. Tapi kalau tidak dikhawatirkan, silakan dilepaskan. Wa 'allalahu Syafi'i bi annal maqsud taskin yadayhi. Jadi mau dilepas atau sedekap,
Yang penting tenang, nggak ada gerakan. Baik, kita lanjutkan. Yustahabbu ayyaqula akibat takbiratil ihram tawajjuh. Disunahkan setelah takbiratul ihram. Salat itu masih ingat ya definisi salat? Salat lugatan ad-du'a, secara bahasa artinya doa. Wastilahan, secara istilah dalam terminologi syariat, salat hiya aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat itu ucapan-ucapan, harus ada yang diucapkan, yang disebut dengan rukun qauli yang sudah kita bahas, yang 5 itu harus diucapkan dengan lisan, minimal telinga kita sendiri mendengar ucapan tersebut. Nggak boleh dibatin. Sholat kok dari awal diam saja, hanya gerakannya, nggak boleh. Karena yang namanya sholat aqwal, harus ada ucapan yang disebut rukun qauli. Jumlahnya 5. Takbiratul ihram, Allah harus diucapkan, Allahu Akbar. Yang kedua, Fatihah harus diucapkan. Yang ketiga, tahiyat akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Yang keempat, sholawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal. Dan yang kelima, salam yang pertama, bukan nolehnya, sekali lagi minimal. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, tak perlu ditambahi wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i menambahkan wabarakatuh di salam sholat selain sholat jenazah, hukumnya makruh. Paham ya? Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam dalam sholat selain sholat jenazah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, cukup minimal assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, ucapannya bukan olehnya. Sampai di sini paham? Jadi yang wajib ucapannya. Wa af'al, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbir, itulah takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Setelah takbiratul ihram sunnah tawajjuh, doa tawajjuh, atau kita lebih mengenalnya dengan doa iftitah atau doa istiftah. Bagaimana doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada banyak riwayat ya. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Ada riwayat sampai di situ aja. Ada riwayat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras dan seterusnya. Ada riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Mazhab Syafi'i, orang NU khususnya, yang diamalkan 2 riwayat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subha. Hafal enggak nih? Jangan-jangan enggak hafal. Subhanallahi bukratan wa asyila. Ini riwayat sendiri sebenarnya. Terus wajjahtu itu riwayat sendiri, digabung, diamalkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal muslimin. Muslimin dan musyrikin.
Kadang ini dibolak-balik nih. Yang akhir musyrikin, padahal artinya bahaya itu kalau sampai dibolak-balik. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana musyrikin wa muslimin. Muslimin ya. Jangan dibolak-balik. Kalau saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah yang diajarkan sejak kecil itu riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, dan seterusnya. Sama-sama bersumber dari Rasulullah. Cuma ulama kita ada yang mengatakan yang lebih kuat riwayat yang ini. Nah, itu sudah bukan domain kita, bukan wilayah kita. Kita cukup ikut. Kalau ngikuti mazhab Syafi'i yang dianggap kuat dua riwayat tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila dan wajjahtu sampai akhir, sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita sejak kecil ya. Yang satu juga dari Rasulullah. Makanya kalau semisal pas sholat sendiri dan hafal, amalkan semuanya, gabung, gak masalah tuh. Semakin banyak riwayat yang kita amalkan dalam praktek ibadah, maka semakin besar pahalanya. Jangan nyalakan yang Allah mabait, nyalakan kabiro itu dalilnya lemah, enggak perlu itu. Kamu siapa kok melemahkan dalil? Kalau kamu mengatakan kabiro dan seterusnya lemah, memang kamu lebih alim dari Imam Syafi'i, lebih alim dari ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i dengan karyanya yang seabrek. Cukup kalau kamu mengamalkan Allahumma ba'id, silakan, tapi jangan salahkan, jangan anggap dalil kami lemah. Sebagaimana pembahasan tentang masalah kunut kemarin ya. Jadi perbedaan pendapat jangan menjadi sebab kita saling menyalahkan, tapi jadikan perbedaan pendapat di antara ulama itu khazanah keilmuan yang semakin luas, sehingga itu sebenarnya menjadi rahmat bagi kita. Suruk ya Allah ya. Jadi disunnahkan tawajuh setelah takbiratul ihram. Apalagi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Kopinya udah klutik-klutik, udah manggil kita. Ada? Bunda? Paham semua ya? Paham semua, mengantuk semua ini. Ma'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Mampukan kami ya Allah ya Rabb menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah, dan saat menghadapmu anugerahkan husnul khatimah, Allahumma wasi' alaina rizqana wa 'adzim 'alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.